Sahabat setia, saatnya kita ikuti podcast Ramadan bersama Kosi TV, Kosi FM dan didukung oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali dalam podcast Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dengan tema puasa, remaja, dan game. Dan telah hadir di tengah-tengah kita tentunya salah satu pakar ilmu komunikasi, yaitu Pak Dr. Fauzi MKomI. Beliau juga peneliti kajian media dan budaya, pemerhati aktivitas remaja, tentunya dalam kegiatan-kegiatan remaja di bulan suci Ramadan ini. Selamat datang di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Pak Fauzi. Saya lihat hari ini luar biasa cerahnya, padahal di bulan suci Ramadan ini. Barangkali nanti bisa berbagi tips dan triksnya dengan kita, sahabat aksi semuanya tentunya. Karena saya melihat wajah ceria di bulan suci Ramadan ini, jarang-jarang ada orang yang ceria bahagia di bulan suci Ramadan ini dengan aktivitas yang luar biasa yang Pak Fauzi lakukan tentunya. Tema kita pada pagi yang berbahagia ini menarik karena berbicara terkait dengan remaja main game di bulan suci Ramadan ini. Nah, padahal sama-sama kita ketahui ini Pak Fauzi, bahwa bulan suci Ramadan ini tentunya harus digunakan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah. Karena sudah jelas sekali bahwa kalau kita beribadah di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, tetapi ada fenomena yang menarik untuk kita diskusikan ini Pak Fauzi. Karena memang kita melihat remaja-remaja kita itu ada salah satu kegiatan yang dibuatnya untuk menghibur dirinya agar lancar berpuasa. Nah, salah satunya dengan main game. Mereka memaknai main game ini untuk menghibur dirinya agar puasanya lancar. Nah, ini barangkali kita akan berdiskusi panjang lebar ini nanti dengan Pak Fauzi, salah satu pakar ilmu komunikasi, peneliti kajian media dan budaya, termasuk game ini salah satu media. Ya. Dan tentunya akan banyak hal nanti akan kita diskusikan, sahabat Kosi. Baik, bagaimana ini tanggapan Pak Fauzi terkait dengan puasa di bulan Ramadan, remaja dan main game ini? Nah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun saat ini berada, mari kita membacakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan 1444 Hijriah. Dan Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing bersama Pak Doktor ya. Ya, insyaallah Pak. Menarik memang berbicara tentang apa itu remaja dan kebiasaan-kebiasaan remaja. Yang jelas yang namanya remaja itu kan mereka selalu ingin tampil. Betul. Ya, ingin menunjukkan aktualisasi diri. Bagaimana bahwa dia itu ada dan berada. Kan begitu. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan dengan tema tadi, bahwa puasa, game, dan remaja. Nah, tentunya bagi mereka yang baru beranjak dari anak-anak ke remaja, maka rata-rata pemahaman mereka terhadap puasa itu adalah bahwa mereka tidak bisa memakan sesuatu, meminum sesuatu, atau katakanlah hal-hal yang berkaitan dengan dua hal yang kita sebutkan tadi. Tetapi mereka juga tidak paham bahwa apa yang mereka lakukan, kecanduan mereka terhadap sesuatu sebelum Ramadan, itu terbawa ke dalam bulan Ramadan. Nah, di sinilah sebenarnya problemnya. Yang pertama, mereka mungkin tidak terlalu paham bahwa game itu tidak disyaratkan di dalam bulan Ramadan. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, pemahaman tentang ilmu agama mereka
teman-teman ini juga minim. Betul. Nah, disinilah sebenarnya peran orang tua, peran lingkungan. Nah, kemudian juga memberi pemahaman dari kita semua, ya supaya tidak ini. Kenapa? Karena di antara orang dewasa juga ikut bermain game gitu. Betul. Nah, di bulan puasa kan gitu. Jadi ini terimbas gitu. Nah, misalnya, apakah ada pertanyaan orang tua kalau si anak bermain sesuatu? Betul. Kan gitu. Bagi si orang tua yang penting anaknya itu puasa Ramadannya nyampe. Betul. Nah, cara bagaimana itu terserah. Ya. Tahap awal oke. Kan gitu. Tapi tahap selanjutnya kan kita perlu memberikan pemahaman kepada teman-teman remaja bahwa game bukan sebuah solusi dalam rangka menyambut bulan Ramadan atau pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Ini menarik Pak Fauzi tadi ketika Pak Fauzi menyatakan bahwa ini adalah kebiasaan mereka di sebelum Ramadan. Nah, kebawa di bulan Ramadan. Nah, ini barangkali fenomena yang menarik ini di lingkungan remaja kita ini. Ini bagaimana ini tanggapan Pak Fauzi ini? Nah, kenapa mereka memang terbiasa? Apakah memang ini sudah fenomena yang begitu akut sudah di remaja kita barangkali? Jadi menariknya pertama begini, pengaruh globalisasi dengan teknologi yang sangat cepat, itu kan tidak bisa kita hempas. Betul. Kita tidak bisa mengkat. Kenapa? Selama katakanlah teman-teman remaja ini punya pulsa handphone, kuota internet, maka nggak ada yang bisa ngerem. Jadi yang bisa ngerem itu adalah peran orang tua. Betul. Nah, kemudian memberikan kesadaran kepada teman-teman bahwa game itu boleh dimainkan di luar Ramadan, itu hanya untuk sampingan. Betul. Tapi juga tetap harus dikontrol game yang bagaimana. Tanda kutip. Nah, itu satu. Kemudian terimbas ke bulan Ramadan. Kenapa? Pertama, saya melihat bahwa kontrol daripada orang tua terhadap remaja terkait dengan permainan game ini kurang. Ya kan, gitu. Nah, makanya oleh karena itu saya pikir salah satu cara adalah memberikan pendidikan keagamaan, kemudian membangkitkan kesadaran anak-anak sehingga bulan Ramadan itu bukan hanya bermain game yang berpahala. Betul. Bukan berpahala pun, memang tidak ada pahala main game. Nah, tetapi bagaimana misalnya permainan game ini dihentikan. Betul. Dihentikan. Harusnya kebiasaan sebelum Ramadan main game itu bisa terhenti di bulan Ramadan. Begitu Pak Fauzi ya? Nah. Makanya menariknya apa? Para produsen game ini dia membuat beberapa game yang dibolehkan. Nah, ini menarik ya. Jadi ada produsen game itu yang membuat game khusus bulan Ramadan. Kalau saya berpikir begini, emang adakah ayat yang ditemukan di dalam Al-Quran, hadis atau sunnah Rasul terkait dengan dibenarkan game? Betul. Kan itu. Nah, itu pertama. Namun yang kedua, ada pertanyaan menggelitik juga. Apakah kondisi kekinian ini tidak dibolehkan misalnya diambil atau diciptakan game-game atau permainan-permainan yang mengarah kepada mereka belajar tentang keagamaan? Nah, ini kan sesuatu yang berbeda ya. Betul. Artinya game itu kan sebuah permainan. Betul. Nah, kalau kita lihat dalam konteks Al-Quran, maka salah satu cara untuk meningkatkan pahala di bulan Ramadan, maka diharapkan membaca Al-Quran. Betul. Nah, lalu misalnya ada tidak ayat game yang semacam simulasi atau permainan misalnya Nabi lahir tahun berapa, kemudian dibuat game segala macam, kan itu. Nah, saya pikir saya tidak dalam konteks memberikan dalam konteks fikih, tetapi saya lebih cenderung kepada dalam konteks media. Betul. Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa kita ajaklah teman-teman, misalnya menghidupkan siang, kemudian menghidupkan malam dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya di masjid-masjid, di balai-balai pengajian, atau di tempat-tempat
di mana kegiatan-kegiatan menghidupkan Ramadan itu yang betul-betul menarik mereka sehingga meninggalkan game. Betul. Nah, itu menurut saya seperti itu. Iya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu barangkali Pak Fauzi, artinya menghidupkan Ramadan bukan dengan game, tetapi dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, ini penting sahabat Kosi Soboaja. Artinya jangan kita terpengaruh dengan game atau terbawa kebiasaan-kebiasaan kita sebelum Ramadan itu dengan asiknya main game, nikmatnya main game terbawa ke dalam bulan Ramadan. Nah, barangkali ada tips Pak Fauzi ini untuk sahabat Kosi kita yang generasi-generasi milenial tentunya ini, agar kebiasaan lamanya ini main gamenya ini terhenti di bulan Ramadan ini. Apa kira-kira yang harus mereka lakukan ini? Nah, barangkali itu Pak. Ya, baik. Yang pertama yang paling penting adalah peran keluarga. Peran keluarga. Ya. Yang paling penting itu adalah peran keluarga. Nah, kenapa peran keluarga? Artinya keluarga yang memonitor pertama. Betul. Kemana si anak? Kalau dia misalnya keluar sholat taraweh misalnya, setelah sholat taraweh kemana? Betul. Kan begitu. Nah, kemudian yang harus ditanamkan bahwa kalau saya lebih cenderung menyatakan bahwa balasan itu kan sebuah angan-angan. Bicara surga dan neraka itu kan sebuah angan-angan sebenarnya. Siapa sih yang kepingin masuk neraka? Siapa sih yang kepingin masuk surga? Semua orang tidak mau. Semua, kan gitu. Artinya orang-orang yang ingin masuk ke surga itu kan, kalau ditanya di mana surga, kan surga nggak nampak. Tetapi yang harus kita berikan pemahaman kepada mereka adalah setiap kebaikan yang engkau lakukan, yakinlah bahwa Allah akan membalas kebaikan itu. Kan begitu. Nah, demikian juga hal yang tidak baik. Nah, kan begitu. Nah, dan aku yakin dalam sebuah proses pendidikan itu ada temuan-temuan, ada capaian-capaian. Seseorang berbuat baik, tiba-tiba Allah beri balasan baik itu. Betul. Dan ada itu, bukan tidak ada kan. Nah, saya pikir pendekatan komunikasi persuasif ini yang perlu ditekankan kepada teman-teman remaja, sehingga teman-teman remaja ini betul-betul pertama karena perhatian, dia merasa diperhatikan. Betul. Yang kedua, dia tetap dikontrol, sebatas kontrol, bukan kontrol anak-anak tapi dia boleh kemana saja, tapi ada laporan apa yang dilakukan gitu. Betul. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah apabila pendekatan komunikasi persuasif itu telah berjalan dengan baik, misalnya dalam istilah komunikasi persuasif itu kan ada AIDA ya. Kemudian yang pertama itu adalah perhatian, kemudian minat dan segala macam. Inilah yang harus ditumbuhkan sehingga anak-anak dengan pendekatan komunikasi persuasif, pendekatan persuasif ini akan mampu memberikan kontribusi untuk dirinya, dan juga memberikan kontribusi kebaikan untuk keluarganya. Sehingga di lingkungan itu akan muncul. Dulu sebelum Ramadan dia suka main game, kali ini dia lebih selama 1 bulan Ramadan dia terus ke masjid. Nah, kan gitu. Nah, yang paling penting adalah menanamkan angan-angan. Yang saya maksudkan angan-angan ini adalah bahwa orang yang misalnya menghidupkan siang dan malam itu dengan membaca Al-Quran, itu mendapatkan bonus. Ini kan bicara angan-angan ini. Bonusnya surga. Mereka, mana buktinya? Kan itu pertanyaannya. Nah, disinilah bentuk keimanan yang perlu kita tanamkan. Bahwa Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, kemudian Tuhan itu juga maha mengampuni segala perbuatan. Nah, itu dulu Pak. Baik, ini menarik sahabat Kosi. Karena berbicara remaja, tentu ada peran orang tua yang senantiasa mengawasi dan mengontrol kegiatan dan aktivitas remaja di luar rumah tentunya. Nah, apalagi ini bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang suci, bulan yang senantiasa melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang beribadah. Nah, orang tua tentunya menjaga anak adalah bagian daripada ibadah. Mengawasi dan mengontrol anak juga bagian daripada ibadah. Benar. Nah, barangkali Pak Fauzi bisa memberikan tanggapan terkait bagaimana sebenarnya peran yang betul-betul menjadi orang tua di bulan Ramadan ini agar mereka bernilai ibadah.
anaknya bisa meninggalkan kebiasaan main game sebelum Ramadan dan menggantinya dengan sebagaimana yang sudah Pak Fauzi sampaikan tadi, dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, silakan. Ya, baik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks peran orang tua, ya, ini kan dalam konteks kenakalan remaja, sebenarnya salah satu sebab itu adalah perhatian atau kontrol orang tua yang kurang. Betul. Nah, kan itu masalahnya. Nah, di dalam bulan Ramadan kan aktivitas orang tua kan tidak terlalu penuh. Betul. Berkurang dia. Iya. Nah, kan gitu. Nah, tentunya waktu-waktu yang baik ini digunakan oleh orang tua benar-benar untuk mengontrol, memberikan perhatian. Saya lebih cenderung memakai istilah bahasa perhatian. Betul. Karena kalau kontrol itu kan apa yang mau dikontrol kan gitu. Betul. Jadi orang tua betul-betul memberikan perhatian kepada anaknya, kepada remajanya, sehingga remajanya itu betul-betul terarah di bulan Ramadan. Misal, seorang remaja misalnya berpuasalah dia di bulan Ramadan, dibangunin sudah, kemudian sholat subuh sudah, lanjutlah dengan segala. Tetapi bayangkan saja dalam waktu jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang, apa aktivitasnya anak? Game. Kalau dia bermain game, pertanyaan, apakah game termasuk ke dalam hal-hal yang meningkatkan nilai ibadah puasa? Satu. Yang kedua, setelah itu dinilai, lalu untuk apa dia berpuasa? Padahal di dalam bulan Ramadan itu, amal yang paling meningkatkan ibadah bulan Ramadan itu adalah mengisi dengan hal-hal yang positif. Betul. Membantu orang tua, ya kan? Berbuat kebaikan kah? Nah, kemudian pertanyaannya, apakah game ini bagian dari kebaikan atau membantu orang tua? Dan itu. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman remaja harus paham bahwa game ini adalah sebuah permainan. Nah, apakah permainan di dalam konteks perintah berpuasa itu masuk? Karena kita ingat bahwa permainan yang dilakukan itu lebih banyak kepada perbuatan yang sia-sia. Itu bahkan para ulama memutuskan itu lebih kepada hukum fikih haram hukumnya. Karena melalaikan. Ya, kan gitu. Nah, kenapa tidak di bulan yang baik ini kita coba berbuat yang baik yang mendapatkan pahala bagi kita. Salah satunya mungkin membaca Al-Quran. Betul. Kan begitu. Nah, kalau ada pertanyaan bahwa handphone ini kan hanya bisa untuk game, siapa yang bilang? Kan itu. Saya lebih cenderung untuk teman-teman remaja itu misalnya mendengar seorang anak dari Pakistan yang kecil itu. Ya kan? Membaca Al-Quran, dia jadi imam misalnya. Karena setahu saya tadarus yang paling baik itu adalah seseorang membaca, kemudian ada yang membimbing. Betul. Yang membimbing pengertian di sini adalah membenarkan apabila dia salah membaca sehingga dia benar adanya. Betul. Kan itu. Tahsinul Quran. Ya, betul. Nah, kemudian juga selesai zuhur ke asar, apa kegiatan? Ya kan gitu. Apa kegiatan? Nah, kemudian asar ke ini mungkin ya bermain-main lah atau seputaran Kota Lusmawe jalan-jalan biar gak suntuk. Itu kan tidak dilarang gitu. Makanya saya ingin sampaikan begini. Pada saat sebelum Ramadan orang ramai-ramai ke pantai itu ngapain sih? Seolah-olah di bulan Ramadan nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Ya kan gitu. Nah, karena menyambut Ramadan itu bukan bersama-sama beramai-ramai ke pantai seolah-olah Ramadan nggak boleh. Kalau saya pribadi itu dengan keluarga setiap sore Ramadan saya pasti keliling gitu, lihat laut, mengagumi apa yang Allah ciptakan, kan seperti itu. Nah, balik lagi ke tema kita bahwa game adalah bukan sebuah solusi di bulan Ramadan bagi teman-teman remaja untuk meningkatkan nilai ibadah Ramadan, tidak. Malah melalaikan dirinya dengan kegiatan yang tidak bernilai ibadah. Benar. Nah, barangkali tadi Pak Fauzi menyebutkan sekarang itu malah ada game yang dimodifikasi ini ceritanya. Artinya game yang barangkali
dalam tanda kutip Pak Fauzi ini agak ada nilai-nilai pendidikan, nilai edukasi yang mengedukasikan remaja itu untuk memahami persoalan-persoalan agama. Ada nggak kira-kira game yang seperti itu? Kalau sekarang ini kan ini ada yang menarik loh di Mr. Google ya. Mr. Google itu ada 15 game terbaik bertema Ramadan misalnya. Nah, boleh saja sih sebenarnya. Ini kan sebenarnya diciptakan ini, diproduksi ini kan untuk supaya teman-teman tidak main PUBG ya. Betul. Kan gitu. Nah, domino. Ya, domino dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa siapa lebih bagus bermain game dengan membaca Al-Quran dulu? Tentu lebih bagus membaca Al-Quran. Iya, kan gitu. Nah, artinya kalau kita belum misalnya sangat terpaku terkait dengan permainan game, kita tidak bisa merubah game-game yang tadi sebelum Ramadan kita mainkan, tak ada salahnya kita bermain ini. Tapi ingat, tidak boleh melalaikan sholat. Betul. Apabila melalaikan sholat, maka permainan apapun, sebaik apapun, dia tetap makruh. Kan? Betul. Nah, kan gitu. Nanti baru masuk ke mubah kan. Nah, baru masuk kepada haram kan. Nah, saya lebih cenderung karena ini bulan Ramadan, maka bermainlah. Bermain-mainlah dengan Al-Qur'an. Ya kan? Nah, tapi tidak seperti main guli gitu loh. Ya kan gitu, tidak bermain seperti main peta umpet gitu loh. Tetapi lebih cenderung bagaimana bermain-main dalam pengertian di sini adalah aku buka Al-Qur'an, aku baca Al-Qur'an. Kemudian tidak ada salahnya misalnya meniru seperti Imam Abdurrahman Sudais misalnya. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kan seperti itu kan gitu. Nah, kenapa tidak? Satu bulan Ramadan itu kan kita lakukan. Nah, apalagi ada Syekh Hisham dari Maroko misalnya dengan qiraah kalunnya, qiraah warasnya. Nah, kan gitu. Nah, jadi saya lebih cenderung sebenarnya Ramadan ini oleh teman-teman remaja digunakan untuk memperoleh pengetahuan keagamaan, bukan saja membaca Al-Quran, tetapi juga ilmu-ilmu lain, sehingga begitu selesai Ramadan ada lomba di sekolah, ada kegiatan di sekolah, misalnya dia bisa azan seperti azan Syekh yang di Mekah itu, ya dengan nada tinggi, kemudian dengan nada-nada yang lain, kemudian membaca Al-Quran, hafal dan ini dan seterusnya. Saya pikir itu yang harus teman-teman remaja harus mengupdate dirinya untuk hal yang demikian. Atau barangkali ini satu lagi Pak Fauzi. Karena kedekatan remaja itu dengan HP. Benar. Begitu kan? Dan itu mereka tidak bisa dipisahkan. Betul. Gitu. Ya. Atau dalam fenomena sekarang disebut dengan nomofobia. Nah, jadi mereka tidak bisa dipisahkan dengan HP. Nah, otomatis barangkali ketika membaca Al-Quran seperti kata Pak Fauzi tadi atau melaksanakan kegiatan-kegiatan pengajian lainnya, ibadah lainnya yang untuk menghilangkan kenikmatan main game itu karena HP-nya selalu dekat dengan dirinya, nah ini yang mengganggu barangkali Pak Fauzi. Makanya ini kan bagaimana tanggapannya? Kebiasaan. Dalam konteks budaya itu kan sesuatu yang sering dilakukan. Betul. Nah, kemudian karena keseringan dilakukan akhirnya apa? Ya, game itu tidak bisa dipisahkan. Saya pribadi itu setiap bangun tidur itu pasti saya pegang handphone. Saya akan cari informasi apa. Betul. Kan begitu. Kenapa? Ini kan eranya informasi, eranya teknologi informasi. Komunikasi yang sangat cepat. Sudah menjadi kebutuhan ya. Nah, kalau dulu kan orang kalau pakai HP misalnya gini kan hebat dia. Sekarang enggak. Handphone itu adalah sebuah kebutuhan bagi orang untuk berkomunikasi gitu. Nah, kan begitu. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana ya pemanfaatan alat-alat teknologi ini untuk kebaikan, kemaslahatan. Bukan saja untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Betul. Seperti itu kan. Nah, makanya saya sampaikan tadi dibandingkan main game, kalau ada game-game yang nuansa keislaman, tidak ada salahnya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, emang ada? Kan gitu. Nah, kenapa kita mencari yang ada tapi tidak bernilai ibadah? Kita tinggalkan, kita lakukan,
dan tidak kita tinggalkan, sementara yang bernilai ibadah di bulan Ramadan yang meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah itu malah tidak kita maksimalkan gitu loh. Betul. Nah, misalnya seperti saya kira bukan hanya di daerah kita ini di Kota Luk Sumawe. Iya. Di daerah-daerah lain di Aceh Utara dan di berbagai daerah di Indonesia ini, saya kira di setiap masjid itu di bulan Ramadan pasti ada pengajian. Benar. Nah, barangkali anak-anak muda kita ini, remaja-remaja kita ini dengan orang tua yang selalu memberikan perhatian, ya bisa meninggalkan HP dengan meninggalkan kebiasaan main game dengan mengikuti pengajian-pengajian di berbagai masjid. Kan di masjid itu kita lihat sekarang ada jadwal, Pak Fauzi, ya. Ba'da zuhur, ba'da asar, dan ba'da subuh. Itu semua ada. Tinggal mereka mau memilih yang mana. Ini bagaimana tanggapan Pak Fauzi? Saya melihat begini. Ini kadang-kadang kan masukan juga ini untuk pengurus masjid. Betul. Misalnya dicarilah ustadz yang kira-kira berbicara lebih dengan bahasa anak muda, kemudian yang lain sebagainya, kan begitu. Ini ada menarik, Pak Arif. Betul. Di Kota Luk Sumawe ada salah sebuah kafe yang hadir itu adalah anak-anak remaja. Dia pakai dengan celana pendek. Nah, tentu Pak Rizky ingat bagaimana Hasan Al-Banna di Mesir, ya. Betul. Dia berdakwah dari satu kafe ke kafe yang lain. Betul. Tugas kita kan menyampaikan. Dan saya terus memberikan apresiasi, ya. Ada Ustadz Manhur, kemudian ada ustadz-ustadz yang lain yang dia ajak. Nah, ini menarik loh. Setahu saya di Luk Sumawe itu baru mulai, ya kan? Baru mulai dalam 3 bulan lah terakhir. Ini menarik. Artinya remaja ini tidak ada yang merengkuh. Ya, tidak ada yang merengkuh. Makanya saya pantau itu. Saya belum hadir memang. Tapi saya menarik dalam artian begini. Pada saat remaja hadir, kalaulah ada orang tua bilang, kamu ikut pengajian gak pakai celana panjang, itu gak boleh loh. Itu kan jadi masalah. Namanya remaja dengan gayanya, kan gitu. Nah, kita berharap bahwa kehadiran mereka saja itu memberikan nilai plus yang luar biasa. Mereka duduk di situ, itu lebih luar biasa lagi. Mereka mendengar, dan itu namanya, bukankah ya Imam Ibnu Hajar itu adalah orang yang paling bebal, ya. Ya, dia tidak pandai membaca sepatah huruf pun. Kemudian karena malu, ya kan, di kampungnya, lalu dia merantau. Di dalam sebuah perjalanan, ya, setelah sekian jam dia berjalan, dia lihat ada hutan kecil di kejauhan. Dia ingin beristirahat karena kecapean. Sehingga dia mempercepat langkahnya, kemudian sampai di hutan itu, tanpa melihat kiri dan kanan, dia tertidur. Ya kan? Nah, terbangunnya dari percikan air yang jatuh ke atas batu. Nah, setelah terbangun, Ibnu Hajar baru sadar. Batu yang demikian keras ini mampu dilubangi oleh tetesan air. Pertanyaannya adalah, berapa lama tetesan air itu jatuh di atas batu sehingga membuat lubang, dan percikan air yang jatuh itu membangun dirinya dari tidur yang lelap. Nah, pertanyaan kembali, kalau sekali hadir dia tidak mampu, bisa jadi 2, bisa jadi 3, 10 kali. Yang penting hidayah Allah itu akan mereka terima. Iya. Jadi pelan-pelan. Iya, benar. Makanya tadi ada peran orang tua. Iya. Kemudian juga peran lingkungan, dan juga peran ulama barangkali, peran pemerintah untuk remaja-remaja kita, khususnya di Kota Luk Sumawe ini dan juga di sekitarnya, di seluruh Indonesia tentunya. Saya teringat Pak Fauzi, ada satu pengalaman ketika di Banda Aceh. Itu satu kafe, itu ada Tubul Kaini yang memberikan pengajian di kafe. Nah, kebetulan saya berada di situ pada saat itu. Nah, saya melihat, mengamati fenomena yang berlaku, ternyata pengajian di kafe ini memberikan dampak luar biasa. Artinya meskipun ada anak-anak muda yang sedang main game, tanpa mereka sadari mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tubul Kaini. Nah, barangkali melanjutkan tadi apa yang Pak Fauzi sampaikan. Nah, kiranya ada kafe-kafe kita di Kota Luk Sumawe itu yang melaksanakan pengajian itu minimal 1 malam sekali lah. Dan saya meresponnya begini, Pak Rizky.
jangan jauhkan mereka. Betul. Ya kan? Jangan jauhkan mereka dari kita. Iya. Kita rangkul mereka. Kenapa? Karena pada saat kita rangkul, dia merasa diperhatikan loh. Pada saat kita jauhi, mereka akan lebih jauh. Betul. Nah, kan itu. Kalau Pak Rizky ingat, itu ada sebuah buku yang telah diterjemahkan itu. Saya lupa nama bukunya. Tapi itu menarik bagi saya. Ya, kita kalau ketemu dengan maling kan kita jauhi maling. Betul. Sebenarnya salah itu. Iya. Kita rangkul dia dalam artian kenapa? Ada diskusi lah. Ya. Sehingga dari diskusi itu kita perhatikan dia. Mungkin ada sesuatu yang dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam kehidupan. Iya. Ya, frustasi dia. Lalu larilah ke narkoba. Larilah ke permainan-permainan game ini. Kan gitu. Karena seingat saya dari sebuah penelitian itu, teman-teman di kita ada BKI ya. Ada BKI, kemudian ada ilmu tafsir ya. Ada ilmu tafsir. Rata-rata teman-teman yang hafalannya bagus, itu IQ-nya juga bagus gitu. Betul. Terbukti. Nah, oleh karena itu kenapa tidak dimanfaatkan ini untuk kemampuan mereka untuk melahirkan istilahnya intelektual Islam. Betul. Ya kan gitu. Begitu mereka tamat, ini kan SMA. SMA kan masuk perkuliahan, perguruan tinggi. Nah, mereka bisa. Kan gitu. Nah, sebenarnya saya lebih cenderung ke dalam konteks bagaimana sebenarnya peran kita, ya kan, bukan menjauhkan, tapi mendekatkan mereka terhadap agama. Ada istilah yang menarik waktu saya ngisi kajian internasional di Thailand. Boleh healing, tapi jangan berpaling. Baik, luar biasa ini sahabat Kosi. Artinya ya remaja itu harus dirangkul. Generasi-generasi milenial itu harus dirangkul. Benar. Nah, tentu dengan peran semua yang tadi itu, apakah itu orang tua, apakah itu pemerintah, apakah itu lingkungannya, tentunya harus merangkul. Benar. Jangan menjauhkan mereka dari kebiasaannya, tetapi rangkul mereka, modifikasi kebiasaannya barangkali Pak Fauzi ya. Kalau mereka terbiasa di kafe, ya kita yang datang ke kafe. Betul begitu Pak Fauzi ya? Nah, jadi jangan bahasa aja paruh mereka dari kafe ya, tapi secara pelan-pelan nanti kita tidak perlu mengusir mereka, kita tidak perlu memberikan penekanan tertentu kepada mereka terhadap kebiasaan main game, tetapi dengan sendirinya sadar untuk meninggalkan game ini Pak Fauzi ya. Jadi barangkali ada closing statement ini Pak Fauzi yang bisa dibagikan kepada generasi milenial kita untuk bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan main gamenya di bulan suci Ramadan ini dengan menggantinya sesuatu aktivitas yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Rizky mungkin ingat sebuah hadis ya, baliu ani walau ayah. Nah, baliu ani walau ayah ini kan dipahami oleh banyak orang, sampaikan daripadaku itu kan satu ayat. Kan begitu. Nah, menarik. Sebenarnya interpretasi dari baliu ani walau ayah ini adalah bahwa setiap kita ini adalah pendakwah. Diri kita ini pendakwah. Setiap muslim dan muslimah itu ya punya konotasi bahwa mereka ini pendakwah. Jadi siapapun. Jadi dakwah itu bukan tanggung jawab ustadz, bukan tanggung jawab Pak Imam dan lain sebagainya, tapi dakwah itu adalah tanggung jawab kita. Kenapa? Karena Nabi sudah menyatakan bahwa ya sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Artinya kewajiban berdakwah itu, kewajiban membuka komunikasi persuasif itu adalah kewajiban kita semua. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa lakukan pendekatan komunikasi dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, kan? Billati hiya ahsan, ya. Maka yakinlah bahwa sesuatu yang lahir dari keikhlasan, insya Allah akan berbuah keikhlasan juga. Demikian, Pak Rizky. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, barakallah Pak Fauzi, luar biasa penyampaiannya. Ini saya kira diskusi kita pada pagi yang berbahagia ini bermanfaat. Amin ya. Dan tentunya ada sesuatu yang bisa kita bagi kepada generasi milenial dan untuk semua tentunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, didengarkan dan juga ditonton oleh masyarakat luas, termasuk orang tua.
para generasi muda, dan kita berharap dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Fauzi tadi akan ada remaja-remaja kita barangkali 1, 2, dan 3 itu yang meninggalkan kebiasaan main gamenya di bulan suci Ramadan dan menggantinya dengan aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah tentunya. Baik, saya kira terima kasih Pak Fauzi. Ternyata betul tadi seperti saya sampaikan di awal itu, ceria, bahagia, dan semangatnya luar biasa. Meskipun di usia yang seperti sekarang ini. Kepala 6 ya. Tapi masih bisa mengimbangi saya yang masih muda ini Pak Fauzi. Luar biasa, alhamdulillah. Baik, saya kira demikian kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.